Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga semua diberikan sehat rumah tangganya, sehat ekonominya, sehat iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sadar ataupun tidak sadar, kita semua diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah selalu ingatkan, bukan hanya satu kali, bukan dua kali, bukan pula tiga kali, tapi Allah pertanyakan sampai 30 kali lebih di dalam surat Ar-Rahman. Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia nih, kata Allah, nikmat yang mana yang kau dustakan? Allah tidak bertanya kenapa engkau mendustakan nikmatku, tapi Allah bertanya nikmat yang mana? Ayyun litakhir. Kalimat ayyun itu menunjukkan bahwa banyak variabel yang telah Allah berikan, banyak jenis-jenis nikmat yang Allah berikan. Dari nikmat yang bersifat jasmani, makan, minum, melihat, sehat walafiat, itu semua adalah nikmat-nikmat yang bersifat jasmani. Namun ada yang lebih mahal, yang tidak dapat dibeli dimanapun, tidak dapat kita tukar dengan apapun, yaitu nikmat iman kita. Yang mana nikmat iman ini menjadi kunci bagi kita untuk hidup bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan nikmat iman yang diberikan oleh Allah ini selalu ada di dalam hati kita sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi yang sejarah hidupnya ditulis dengan lengkap. Tidak ada satu orang pun manusia yang hidupnya ditulis dari sebelum lahir sampai beliau wafat, yang ucapan-ucapannya terbukukan dengan rapi di dalam kitab-kitab hadis induk, kutubus sittah, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Nasai. Di dalam kitab-kitabnya ada ratusan ribu hadis yang tertadwinkan, yang terbukukan dengan sangat rapi. Mana manusia yang ucapannya begitu lengkap terekam, walaupun dulu belum zaman teknologi, dulu belum zaman manusia bisa merekam sesuatu, namun ucapan-ucapan Rasulullah SAW dapat direkam dengan buku-buku hadis. Bahkan ketika ada hadis yang palsu akan segera terdeteksi sebagai hadis-hadis maudhu.
Hadis-hadis dhaif pun akan terdeteksi. Kenapa? Karena saking sempurnanya Allah menurunkan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menggali hikmah dari lahirnya sang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan verbal ini, dengan kalimat-kalimat saja bisa digambarkan dengan jelas. Sebenarnya sudah bawa materi, tapi karena teknis yang tidak memungkinkan sehingga tidak bisa ditampilkan slide-nya atau PowerPoint-nya. Yang pertama, bagaimana kondisi zaman itu? Bagaimana kondisi bangsa-bangsa di sekeliling Arab? Di sini saya rangkum beberapa titik poin. Yang pertama, ada peradaban Kaisar Romawi. Di Romawi sudah maju, Romawi sudah banyak universitas, di Romawi sudah banyak orang-orang kaum terpelajar, di Romawi sudah banyak militer yang menjadi kekuatan benteng utama bagi kekaisarannya. Lalu apa yang menjadi masalah bagi bangsa Romawi? Bangsa Romawi ini terlibat peperangan panjang dengan Persia. Jadi pada tahun sekitar 500-an atau abad 600 Masehi, di sana di Romawi terlibat perang dengan Persia. Perang yang sangat panjang, dan peperangan ini menyebabkan berbagai macam krisis bagi kedua negara itu. Bagi ekonominya, moralnya, kemudian fasilitas-fasilitas yang terus terganggu akibat daripada peperangan. Indonesia juga dulu pernah perang sekian ratus tahun lamanya. Kita bukan hanya dijajah secara fisik, tapi kita pun dijajah secara mental. Sampai-sampai kita malu mengatakan kita orang Indonesia. Sampai-sampai kita malu dengan leluhur kita sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita sudah diracuni oleh kolonial zaman itu. Ini gambaran bahwa peperangan itu bukan hanya memiskinkan sebuah bangsa dari segi ekonomi, tapi juga menyerang mental umat manusia yang ada di dalamnya. Indonesia menjadi tidak percaya diri di hadapan dunia. Orang Indonesia enggan mengakui leluhurnya sendiri. Kenapa? Karena mentalnya sudah dibunuh jauh ratusan tahun yang lalu. Yang mengatakan bahwa leluhur kamu tuh musyrik, leluhur kamu tuh bodoh, leluhur kamu tuh nyembah batu. Wah, itu adalah sebuah pembunuhan karakter bagi sebuah bangsa. Ini terjadi, dan bahkan ketika umat Islam berkembang di Indonesia, mereka mengatakan jangan belajar tasawuf, nanti Anda gila. Jangan belajar tentang tasawuf, nanti otak Anda akan rusak. Nah, ini adalah propaganda yang digencarkan oleh para penjajah agar umat Islam di Indonesia sendiri tidak kenal dengan sejatinya apa itu agama Islam. Kita dibiarkan ibadah secara fisik, kita dibiarkan ibadah secara seremoni, tapi tidak pernah merasakan lazzatul iman, bagaimana nikmatnya iman. Lazzatul ibadah, bagaimana nikmatnya ibadah. Lazzatul dzikrullah, bagaimana nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari awal kita sudah dihalangi. Jangan masuk-masuk ke dalam. Cukuplah berislam dengan syariat saja. Tidak usah Anda mengenal yang namanya tazkiyatun nafas.
Tidak usah Anda mengenal dengan namanya riyadhatun nafas. Bagaimana cara mengelola pikiran, bagaimana cara mengelola hati. Kita jauh tertinggal. Islamnya hanya menjadi Islam yang religius, tidak menjadi Islam yang spiritual. Islam yang meresap ke dalam hati dan dagingnya, Islam yang tidak meresap ke dalam darah dan jantungnya. Oleh karena itu, Islam yang ada ditampilkan di negara kita ini masih Islam yang luarnya saja, packagingnya saja, kulitnya saja. Kalau digigit kita pahit, belum sampai kepada buahnya. Nah, dulu sebelum Rasulullah SAW lahir, ada kerajaan-kerajaan yang bertengger di sekeliling Arab, termasuk yaitu kerajaan Romawi. Lalu yang kedua ada kerajaan Persia. Persia ini berpusat di Iran sekarang. Dan agama yang dominan adalah agama Zoroaster. Zoroaster itu disinyalir menyembah api. Kenapa api yang disembah oleh orang-orang zaman dulu? Karena representasi daripada cahaya. Jadi cahaya yang paling dekat bagi manusia pada zaman itu adalah api. Seandainya ada lampu, mungkin nyembah lampu. Tapi representasi api yang paling besar adalah matahari. Maka seluruh bangsa-bangsa pada zaman pra-Islam hampir semuanya menyembah matahari. Dari berbagai macam peradaban. Lihat di Jepang, di Roma, kemudian di Nusantara yang mengatakan Ra itu adalah dewa matahari. Saat itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Peradaban-peradaban menyembah berhala-berhala, menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir kuno pun ada yang namanya Osiris. Kemudian ada Raja Ra juga, itu adalah merupakan raja matahari. Kenapa matahari dipresentasikan sebagai Tuhan? Karena cahaya yang paling besar di dunia ini adalah cahaya matahari. Sementara matahari pun memberikan manfaat yang begitu luas bagi kehidupan umat manusia, sehingga ditafsirkan bahwa matahari adalah Tuhan dan disembah oleh mereka. Ini awal daripada sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia ini. Zoroaster ini juga sama. Ada yang namanya cerita seorang nabinya melayang-layang ke langit, melihat surga, melihat neraka, kemudian bertemu dengan Tuhan. Persis mirip dengan cerita Isra Mi'raj, jauh sebelum zaman Rasulullah SAW. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat kitabnya, silakan dibaca kitab orang-orang Zoroaster. Mereka juga hampir sama dengan umat Islam, memiliki mukjizat-mukjizat yang diceritakan, memiliki sebuah keistimewaan seperti Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu peradaban di Cina sudah maju. Jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, pada tahun sekitar 500 Masehian, Cina sudah mengenal teknologi-teknologi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka sampai hari ini Cina menguasai dan merajai perekonomian dunia. Kenapa Cina bisa begitu hebat? Karena Cina masih mentradisikan apa yang menjadi budaya dan menjadi ciri dan corak leluhurnya, namun mereka tetap berpikir jauh ke masa depan. Mereka menghargai bagaimana bangsanya dibangun. Mereka menghargai bagaimana leluhurnya mengajarkan kepada mereka. Maka Cina menjadi bangsa yang maju sampai hari ini. Kemudian ada peradaban India, dipengaruhi dengan Hindu dan Buddha. Sistem kasta di sana sangat menindas, sehingga orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kasta di Indonesia mungkin secara struktural, secara sistematis tidak ada, tapi secara kehidupan nyata kita ini pun sama menganut kasta. Ada kasta para pejabat, ada kasta para konglomerat, ada kasta-kasta orang-orang di bawah itu semua.
Dan itu menjadi dinding pemisah antara umat manusia. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi bangsa Arab ketika Romawi sudah membangun kerajaan yang besar? Kemudian Bizantium, kerajaan Persia, kerajaan yang berada di Yaman dibangun dengan begitu megahnya. Lalu bagaimana kehidupan bangsa Arab saat itu? Politik, tidak ada kerajaan besar. Di Arab ini hanya berada suku-suku, dan suku-sukunya menjadi orang-orang yang asobiah. Asobiah ini adalah orang-orang fanatik, perang antar suku, saring ledek antar suku, pertumpahan darah hampir setiap hari. Dan kerjaannya saat itu mabuk-mabukan setiap malam, hiburan, menonton perempuan-perempuan, perzinahan di mana-mana, perbudakan merajalela. Ini kebobrokan bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka. Bangsa yang mengalami degradasi moral, bangsa yang mengalami penurunan daripada akhlak, maka menjadi sorotan dunia. Memang Arab menjadi sebuah pusat perdagangan karena menjadi perlintasan daripada negara-negara di sekelilingnya. Cina datang ke Arab, Nusantara datang ke Arab, Roma datang ke Arab. Di sana berkumpul orang-orang, tapi orang Arab sendiri dulu jauh sebelum Islam datang di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang keras, yang memiliki ego yang sangat tinggi. Maka pertumpahan darah sudah biasa, hina menghina, caci memaki di sana sudah biasa, perzinahan di mana-mana, perbudakan merajalela. Kemudian pemerintahan yang tidak jelas, tidak punya sistem pemerintahan. Bahkan di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 lebih berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Ini orang paganis, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah berhala di sana. Lalu bagaimana corak-corak di sana, kehidupannya? Di sana orang-orangnya terlalu mementingkan kepentingan para penguasa-penguasa antar sukunya, sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan, terjadilah sebuah kekacauan yang secara moral, kalau kita melihatnya secara langsung, mungkin itu adalah kekacauan yang sangat fatal dalam sebuah bangsa. Lalu inilah persimpangan bangsa Arab, apakah mau menjadi bangsa yang maju atau malah sebaliknya menjadi bangsa yang akan terus mundur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang utusan yang mana disebut sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar tahun 571 Masehi, atau disebut sering dalam sejarah Islam tahun gajah, di mana ada pasukan gajah yang menyerang Arab Saudi, yang menyerang daerah Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa pasukan gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah? Karena merasa di daerahnya sepi, tidak ada turis yang datang ke negaranya. Hancurkan Ka'bah, lalu kita bangun gereja yang sangat megah. Dan itu terjadi. Dibangunlah gereja yang sangat megah, namun tidak ada turis-turis pula yang datang ke sana, sehingga investor-investor kepada negaranya tidak masuk. Tetap Mekah menjadi sebuah pusat perdagangan, peribadatan, meskipun saat itu belum datang Islam. Lalu diabadikanlah penyerangan ini di dalam surat Al-Fil. Diserang mereka dengan burung ababil, dilemparlah dengan sijil, yaitu batu dari neraka yang meluluhlantahkan pasukan-pasukan tersebut.
Mekah dalam keadaan aman, Ka'bah masih dalam keadaan utuh, lahirlah seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Allah menampakkan izharahu jisman secara jasmani, wa ruhan dan ruh, wa bisuratihi dengan bentuknya yang sempurna, wa ma'nahu dan maknanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia, api orang Majusi yang menyala belasan tahun seketika dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hujan, angin, badai yang menerpa api itu tidak pernah mati sekalipun. Namun ketika Rasulullah SAW lahir ke alam dunia ini, seketika matilah api persembahan mereka. Lalu patung-patung yang ada di sekeliling Mekah kemudian tersungkur ala wujuhi wal afwah. Muka patung-patung itu bersujud, tersungkur di atas tanah karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah para malaikat, terjadilah sebuah bias cahaya yang membentang dari Persia ke Iran, di mana orang bisa melihat bagaimana titik-titik kota yang berada di sana. Inilah tanda kelahiran manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terlahir dalam keadaan yatim dan tidak melihat wajah ayahnya sendiri. Inilah kehidupan Rasul. Dari kecil Rasulullah SAW sudah diberikan ujian, yaitu tanpa adanya kasih sayang dari seorang ayah. Lalu diuruslah, disusuilah orang Halimatus Sa'diyah, dikembalikanlah pada umur 5 tahun. Ada juga yang menceritakan bahwa Rasulullah dikembalikan ke ibunya umur 6 tahun, berziarah ke kuburan ayahnya. Lalu di perjalanan ibunda Rasulullah SAW mengalami kesehatan yang menurun, akhirnya meninggal dunia setelah berziarah ke makam ayahnya. Dan jadilah Rasulullah sebagai yatim piatu. Oleh karena itu Rasulullah sangat menyarankan, menekankan kepada umat Islam bahwa menanggung hidup anak yatim itu memiliki derajat yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah." Saya dengan orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan berdekatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah begitu sangat semangat, begitu greget untuk masalah anak yatim? Karena beliau sendiri mengalami bagaimana perih menjadi hidup, menjadi anak yatim. Ketika dilahirkan tidak melihat ayah, dan ketika sudah sebentar dengan ibunya, ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai mengembala kambing karena tidak ingin merepotkan keluarga kakeknya, tidak ingin merepotkan keluarga pamannya, mengembala kambing untuk mendapatkan makan. Lalu umur 12 tahun Rasulullah SAW pergi ke Syam bersama pamannya untuk berjualan. Dan Rasulullah saat itu menjadi porter, menjadi pemanggul barang. Lalu sampailah beliau di daerah Bukhara. Lalu ada seorang pendeta yang mengatakan, "Wahai orang-orang Arab, saudaraku, silakan masuk, akan aku jamu engkau makan." Lalu orang-orang Arab itu masuk ke dalam rumah pendeta, dan pendeta ini merasa bahwa belum semuanya masuk ke dalam ruangan ini. Sepertinya masih ada orang yang di luar. Lalu kata orang-orang Arab yang berdagang ini mengatakan, "Iya, dia hanya seorang pemanggul barang. Dia hanya seorang anak yang menjaga barang dagangan kami. Biarkan dia di luar, wahai pendeta." Akhirnya kata pendetanya, "Tidak, saya ingin semua tamu-tamu saya dari Arab untuk sama-sama makan di ruangan ini." Lalu orang Arab pun mengatakan, "Biarkan saya yang memanggilnya." "Jangan, tidak usah." Lalu pendeta itulah yang menghampiri Muhammad yang masih kecil. Pendeta itu keluar dari rumahnya, melihat Rasulullah SAW pada saat itu duduk bersandar di bawah pohon. Lalu pendeta ini terperanjat,
heran dengan Rasulullah SAW. Allah, mungkin inilah orang yang dinubuat, yang diramalkan akan menjadi utusan Allah, yang akan dikejar oleh kaumnya sendiri, yang akan diburu oleh kaumnya sendiri, yang akan diusir oleh kaumnya sendiri. Lalu pendeta itu kembali ke dalam ruangan. Wahai saudara-saudaraku dari Arab, saya sampaikan kepada kalian, tolong jangan teruskan perjalanan kalian ke Syam, karena nanti di Syam ada orang-orang Yahudi yang mengerti tentang ramalan Nabi akhir zaman, sementara yang kau bawa, anak kecil yang menjaga barang-barang dagangan kamu itu adalah calon Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya aku masih hidup di zaman ia diutus, aku pun akan beriman kepadanya. Ada 40 tanda kenabian yang beliau baca di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Rasulullah duduk di bawah pohon itu daunnya merunduk, meneduhi daripada Rasulullah SAW. Dan dilihat oleh pendeta Bukhara itu, tidak ada satupun matahari, sinar matahari yang menyorot kepadanya, ditutup dengan awan. Dan beliau melihat ketika Rasulullah duduk di sana, tidak ada bayang-bayang dari wujud dirinya. Inilah tanda kenabian Rasulullah SAW. Mungkin kita semua memiliki bayang-bayang, bapak-bapak. Semulia apapun kita, kalau kita masih punya bayang-bayang, mungkin kepala kita bisa diinjak oleh kucing, mungkin kepala kita bisa dilindas mobil bayang-bayangnya. Dan ketika duduk kita antar sesama, mungkin kepala kita menjulur di atas lantai, lalu kepala kita diduduki oleh teman kita yang di samping kita sendiri. Kenapa Rasulullah tidak memiliki bayangan? Karena Allah tidak mau bayangan kekasihnya nanti ketika kumpul dengan para sahabat, ketika kepalanya menjulur di atas tanah, diinjak onta, kena kotoran, kemudian ketika berkeliling, duduk melingkar dengan para sahabatnya, nanti kepalanya menjulur dan diduduki di atas daripada pantat para sahabat. Maka Allah sangat memuliakan Rasulullah SAW. Kita memiliki bayangan. Apabila ada orang kesel kepada kita namun tidak berani kepada kita, mungkin bisa menginjak kepala kita lewat bayangan, atau meludah di atas kepala kita melalui bayangan kita. Namun Rasulullah SAW tidak diciptakan bayangan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keistimewaan, merupakan tanda kenabian yang dibaca oleh seorang pendeta. Lalu orang-orang Makkah pun menerima saran dari pendeta tersebut dan pulanglah mereka ke rumahnya. Kemudian Muhammad sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, ini menjadi sales marketingnya Sayyidah Khadijah, seorang janda kaya yang luar biasa. Lalu Nabi Muhammad membawa dagangan Siti Khadijah berdagang di pasar. Ini adalah orang yang paling jujur di antara pedagang-pedagang yang jujur, di mana pada saat itu orang-orang mengurangi timbangan, orang-orang menutup aib daripada barang dagangannya. Sesuatu yang tidak layak untuk didagangkan mereka dagangkan, sesuatu yang kurang timbangannya mereka berikan. Maka Rasulullah berjualan dengan cara yang sangat jujur, sampai sahabat Abu Bakar pun heran dengan Rasulullah. Lalu diperkenalkanlah Rasulullah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, yang saat itu pun menjadi saudagar yang luar biasa. Akhirnya kata sahabat Abu Bakar, "Hei Utsman, saya punya sahabat dari kecil, dia nggak pernah bohong. Dari kecil akhlaknya luar biasa. Ini kalau berjualan pun sekarang tidak pernah berbohong kepada pelanggannya." Lalu sahabat Utsman pun penasaran, siapa dia namanya? Hai Abu Bakar, dia bernama Muhammad. Kemudian sahabat Utsman berkenalan dengan Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, masih dalam menjadi teman dagang, menjadi sahabat perniagaan, tetangga kios lah. Ngobrol, kok engkau bisa berdagang seperti ini? Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak berdagang hanya dengan manusia, tapi aku pun berdagang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Utsman kaget.
Loh, masih ada di zaman sebobrok ini orang yang menyebut Allah. Ini sahabat Utsman heran. Apa yang kau anut wahai Muhammad? Apa yang kau percaya wahai Muhammad? Orang-orang Mekah di sini percaya dengan Lata, Uzza, Mana, kemudian mereka menyembah berhala, tapi engkau menyebut Allah. Ini adalah kelangkaan yang ada di negara kita. Siapa yang kau anut? Siapa yang kau percaya? Agama apa yang kau lakukan, yang kau praktekkan? Rasulullah menjawab, agama yang hanif, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di Mekah saat itu ajaran Nabi Ibrahim sudah jauh melenceng, sudah jauh ditinggalkan oleh bangsa Arab. Tapi Rasulullah sebelum menjadi Nabi sudah mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan itu mengagetkan bagi sahabat Utsman. Beliau kaget. Kenapa masih ada orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya? Ternyata setelah umur 35 tahun, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sering bermimpi, yang mana mimpinya adalah ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi sebagai tanda kenabian. Lalu Rasulullah sudah menjauh dari kehidupan keramaian manusia. Rasulullah berhenti sejenak untuk berdagang. Beliau masuk ke dalam gua Hira, tahannus, ta'abbud, beribadah di dalamnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah babu badil wahyi, pertama kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah malaikat Jibril lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Lalu Nabi menjawab, "Wa ma ana biqari'in." Saya ini orang yang tidak bisa membaca. Lalu Nabi Muhammad bergetar, Nabi Muhammad berkeringat, dan Nabi Muhammad dipeluklah oleh malaikat Jibril. Fagottoni, bergetar Nabi Muhammad, kemudian keluar keringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa resah di sana, lalu ditenangkan oleh malaikat Jibril, dipeluk sejenak. Setelah tenang dilepas kembali. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, "Wa ma ana biqari'in." Saya ini nggak bisa baca. Karena Nabi Muhammad tidak pernah disekolahkan dimanapun. Nabi Muhammad tidak pernah dikirim kepada guru dimanapun. Maka silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu cek siapa yang pernah jadi guru Nabi Muhammad. Tidak pernah. Oleh karena itu Abu Jahal itu pernah mengatakan kepada umat, mengatakan kepada orang Quraisy, mengatakan kepada orang Makkah, "Ma ra'aitu Muhammadan dhahaba ilal maktabi wa la yu'allimu ilman bi mu'allimin." Itu ada di dalam kitab tafsir Yasin halaman kedua. Asbab daripada turunnya surat Yasin yang mengatakan innaka laminal mursalin, itu asbabnya adalah perkataan Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Ma ra'aitu Muhammadan dhahaba ilal maktabi wala yu'allimu ilman bi mu'allimin." Saya enggak pernah loh ngelihat Muhammad dari kecil itu masuk perpustakaan, baca buku, belajar kepada seseorang, les, privat, enggak pernah. Kok kenapa tiba-tiba di umur 40 tahun Muhammad mengaku sebagai nabi? Dia tidak lulusan universitas manapun. Dia tidak pernah lulusan sekolah manapun, tidak ada Muhammad ini. Mengada-ngada, mengarang-arang dia. Maka ketika dapat wahyu yang pertama yang diberikan perintah Iqra, bacalah ya Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma ana biqari." Saya ini bukan orang yang bisa baca. 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Gemetar Nabi Muhammad. Lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Ai kullal makhluqat, yaitu seluruh makhluk di jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu alamus sufla, alamul ulya, alam-alam angkasa. Ini Allah yang menciptakan. Lalu Nabi Muhammad dibuka, disingkap oleh Allah. Begitu luasnya alam semesta ini, teratur semesta ini, ada satu titik yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Lalu diteruskan, alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang menempel kokoh di rahim seorang ibu. Biasanya terjemahnya dari segumpal daging. Alaq itu artinya allaqa yu'alliqu ta'liqan, artinya menempel, menggantung itu artinya. Maka di dalam ilmu biologi, ketika spermatozoid menuju kepada rahim seorang ibu, nempel dia. Maka orang Arab mengatakan alaqa. Tapi diterjemahkan biasanya yang diciptakan dari segumpal daging atau segumpal darah. Bukan, alaq itu sesuatu yang menempel kokoh, yaitu spermatozoid yang menempel di rahim seorang ibu. Kemudian Nabi Muhammad disingkap pun rahasia oleh Allah. Oh, ternyata semua manusia, mau raja Romawi, mau raja Persia, mau orang Cina, mau orang manapun, sama. Dia tercipta dari satu cipratan air yang menuju kepada rahim ibunya masing-masing. Aku pun tidak minder. Aku walaupun Muhammad tidak lulusan universitas ternama, aku bukan lulusan universitas yang dibangga-banggakan, tapi aku pun punya hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan dari bahan yang sama. Mungkin hanya bahannya yang beda sebelumnya. Ada yang bapaknya dulu 2 minggu sebelum melakukan hubungan dengan ibu kita, ada yang makan sate kambing, kemudian sate kambing itu terserap, lalu masuklah cairan-cairan itu ke dalam rahimnya dari sate kambing itu. Maka ciri-cirinya orangnya emosian. Itu biasanya dari sate kambing itu biasanya. Ya, bapak-bapak emosian, cepat tersinggung, itu dari sate kambing bisa jadi. Dulunya bapaknya makan sate kambing. Tapi kalau orang baru duduk 5 menit dengar ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung ngantuk, matanya tertutup, biasanya dari kangkung atau terong itu biasanya. Itu min alaq kok. Manusia diciptakan dari alaq kok. Alaq itu segumpal darah, diterjemahkan oleh banyak terjemahan. Tapi makna aslinya alaq itu adalah sesuatu yang menggantung, yaitu spermatozoid kita. Ada yang mungkin ya lembek, nggak pernah punya gairah, nggak punya semangat, hidupnya gitu-gitu aja. Itu biasanya dari apa tuh ya? Dari jengkol kali ya. Dari tape, bener, lembek ya, nggak punya gairahnya, dari tape biasa itu. Maka Nabi Muhammad melihat manusia sama semua, egaliter, semua punya hak yang sama. Maka di dalam Islam pun mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu pertama. Kenapa Arab yang saat itu membutuhkan kejelasan Tuhan tapi tidak menurunkan ayat yang menjelaskan tentang Tuhan? Malah isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, udah tidak relate, tidak kondisional. Nabi tidak bisa baca, diturunkan ayat suruh membaca, tidak kondisional. Arab yang saat itu butuh kejelasan Tuhan, arah untuk menyembah Tuhan, tidak diturunkan. Harusnya turun pertama, qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Itu kejelasan tauhid. Tapi surat atau ayat yang pertama turun di Gua Hira itu tidak menunjukkan titik-titik tauhid. Kenapa? Karena justru disitulah Nabi Muhammad sadar bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan manusia dari bahan yang sama pula adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat daripada kepercayaan diri Nabi Muhammad, seorang yatim yang miskin, yang tidak punya orang tua, yang dari kecil hidup susah, lalu diutus oleh Allah. Sama Muhammad, semua egaliter, tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah. Nanti seumpama Nabi Muhammad menghadapi raja, menghadapi politikus, dakwah menghadapi konglomerat, Nabi Muhammad tidak minder, karena sama bahannya, paling nggak jauh dari kangkung, dari sate kambing, dari ayam bakar, udah itu aja bahan kita. Hanya baju kita setelah lahir berbeda, nama kita berbeda, kemudian predikat kita berbeda, sebutan kita berbeda. Itu saja yang membedakan. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketakwaanlah yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan egaliter, kesamaan hak.
kesamaan hidup, kesamaan untuk sama-sama untuk maju. Ini ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad kemudian bingung, pulang ke rumah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Keringat dingin Nabi Muhammad. Lalu diselimutilah oleh Sayyidah Khadijah. Sepertinya Allah sedang mengadab saya, kata Nabi Muhammad. Allah tidak suka dengan saya. Lalu kata Siti Khadijah, kala, tidak wahai suamiku. Engkau adalah orang yang selalu tersenyum kepada orang siapapun, walaupun orang yang membencimu. Engkau orang yang selalu meringankan beban orang yang kesulitan. Engkau orang yang selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Tidak mungkin Allah benci kepadamu. Lalu Nabi Muhammad tenang karena ada sebuah ta'nis. Apa? Kalau bahasa Jawa pengarem-ngarem. Mengarem-ngarem tuh penyejuk hati, yaitu dari ucapan istrinya Sayyidah Khadijah. Setelah itu Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah SAW ke pamannya. Pendeta siapa namanya Pak? Yang hafal Taurat, ya, buta, Warokoh. Pendeta Warokoh adalah orang yang hafal Taurat, yang memegang teguh tentang Taurat. Dan Siti Khadijah pun salah satu perempuan yang hafal Taurat. Lalu dibawalah Rasulullah, paman, ini suami saya nih, ketemu dengan sosok yang begini-begini, kemudian mengatakan begini-begini. Lalu pamannya seorang pendeta mengatakan, hada namus kama ata ila Musa alaihissalam. Ini adalah namus. Namus itu adalah malaikat Jibril. Disebut mungkin dalam Taurat namanya namus, karena Taurat itu pakai bahasa Ibrani kuno atau menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang di Indonesia yang bisa paham Ibrani kuno, paham bahasa Aram, itu ada salah satu Ustadz Mu'alaf ya, yang di Jawa Timur, di Jombang itu, namanya Ustadz Menachem Ali. Nah itu hafal tuh, tahu tuh bahasa Ibrani, bahasa Aramaik tuh paham. Dan di Indonesia orang suku yang menggunakan bahasa Ibrani kuno adalah orang Maluku. Kalau orang Bima bahasanya yo itu ya, needula, ngaha gitu ya, tiwara oha gitu ya, itu orang Bima. Orang Maluku itu hampir ratusan kosakatanya itu adalah bahasa Ibrani. Karena apa? Karena dulu pernah Iskandar Zulkarnain itu menduduki daerah Nusantara, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan, stasiun kerajaan kecil. Makanya Maluku namanya Moloch. Moloch itu bahasa Ibrani. Moloch artinya Malik atau Muluk. Muluk itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Maka Maluku. Kalau bapak-bapak ingin data dan referensinya, silakan baca Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab. Di dalam kitab Tafsir Misbahnya, surat Kahfi sekitar ayat 80-90. Di situ diterangkan bahwa Iskandar Zulkarnain pernah datang ke Nusantara ini jauh ribuan tahun sebelum Masehi, dan Nusantara sudah berperadaban saat itu. Maka kita ini dibodohin Pak, bangsa bodoh, kata bangsa kecil, bangsa blow-on, bangsa yang percaya animisme. Bohong itu. Kita dari dulu sudah kenal tauhid, tapi tidak mengatakan Allah karena kita bukan orang Arab. Kita tahu Asmaul Husna, tapi bukan dengan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, As-Salam, bukan, karena kita bukan orang Arab. Dulu Sang Yang Tunggal, Sang Yang Tan, Yang Kina, Tan Yang Kina Yang apa, Sang Yang Tara, Sang Yang Kina Yang apa, itu apa? Katakan Allah itu la yatasawwaru bihi wala hay'ata lahu. Allah tidak bisa dibayangkan bentuknya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Itu adalah Sang Hyang Taya atau Sang Yang Taya Kinayang Ngapa. Itu orang Nusantara. Konsep tauhidnya hampir sama, tapi bukan bahasa Arab karena bukan orang Arab. Begitu Islam datang di Indonesia, tinggal ditranslate ke dalam bahasa Arab. Mudah sekali orang Indonesia menerima agama Islam. Maka kalau diceritakan, ini memiliki tautan sejarah yang panjang. Kenapa Islam terbesar adalah bangsa Indonesia? Karena punya keterkaitan ruhani yang sangat dalam dengan para nabi. Bahkan di dalam sejarah ada beberapa bagian orang Indonesia itu langsung keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Namun itu perlu data ya, perlu data, nanti bisa pakai slide.
bahwa orang Indonesia ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam, berarti sama dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pucuknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sejarah tertuanya Indonesia ini nyambungnya dengan Nabi Sis alaihissalam. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu adalah putranya Nabi Adam alaihissalam. Tapi perlu data-data untuk melengkapinya. Ini hanya cerita. Nah, inilah lahirlah Rasulullah, kemudian menjadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang menjadi misi Rasulullah? Pertama, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Karena saat itu Arab sedang mengalami degradasi moral, akhirnya tujuan utama pertama Nabi adalah membereskan moral-moral yang berantakan pada saat itu. Perzinahan, keakuan, kesukuan, itu yang dibenahi oleh Rasulullah sebelum adanya syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu baru ada pada tahun 11 kenabian, berarti umur Nabi 51 tahun. Nabi diutus 40 tahun umurnya. Salat 5 waktu baru ada ketika Nabi umur 51 tahun. Lalu bagaimana ibadah saat itu? Ibadah saat itu saya cari di referensi kitab-kitab, ada di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dulu sebelum ada salat 5 waktu, Rasulullah dan para sahabat salatnya pagi dan sore. Ya, antara subuh dengan maghrib salatnya itu dulu, dan ditambahin dengan salat tengah malam. Lalu sekarang jadilah syariat yang pakem, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Itu visi misinya. Kemudian memberantas daripada kesukuan. Nabi mengatakan samalah, inna akramakum indallahi atqakum. Mau suku apa saja sama, mau keturunan siapa aja sama, mau anak pejabat, mau anak politikus, mau anak kiai, mau anak ustadz, sama semua, kecuali ketakwaannya yang tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misi daripada Rasulullah adalah membangun akidah yang kuat kepada Allah, yang ujungnya adalah moralitas yang baik antar umat sesama manusia. Karena waktunya terbatas ya, dan sebentar lagi ada acara di samping situ ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sebuah pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik, bahwa begitu hebatnya, begitu luar biasanya, begitu istimewanya atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layaklah bagi kita, wajiblah bagi kita untuk mencintainya, karena di dunia beliau berjuang berdarah-darah, beliau menghadapi banyak musuh, menghadapi banyak ujian dan cobaan. Di akhirat pun beliau masih peduli kepada umatnya. Ketika umat manusia dikumpulkan di alam mahsyar, kita mencari syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, ya Abal Bashar, wahai bapak segala manusia, ini kami anak-anak cucumu meminta syafaat kepadamu. Kata Nabi Adam, "Aduh, janganlah anak-anak cucuku, saya pun punya pertanggungjawaban yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu datang kepada Nabi Nuh. Ribuan tahun kita mencari Nabi Nuh. Nuh, kau adalah Adam yang kedua. Di mana umat manusia dibinasakan oleh Allah, hanya umatmu yang waktu itu tersisa dan kamilah keturunan-keturunannya. Maka mintakanlah syafaat pertolongan kepada Allah. Kata Nabi Nuh, waduh berat, tidak bisa saya memberikan syafaat skala besar seperti ini, karena saya pun punya doa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang dipakai Nabi Nuh tidak boleh dipakai oleh Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Nuh? Ya Allah, binasakan semua orang yang tidak beriman kepadamu. Itu doa Nabi Nuh yang tidak boleh dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad dilempar batu di Thaif, giginya patah, wajahnya berdarah, tertusuk oleh kawat-kawat yang ada di wajahnya, betisnya berdarah, punggungnya bolong karena dilempari batu. Lalu sahabat mengelilingi Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad. Itu malaikat sudah mengatakan, Muhammad, akan aku timpakan di gunung kepada mereka. Kata Nabi Muhammad, jangan. Dan Nabi Muhammad saat itu tidak memakai doanya Nabi Nuh, wahai Allah, binasakan aja orang-orang yang menentang saya. Tidak, tapi Nabi Nuh memakai doa itu, ya Allah, binasakan orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Dan Allah kabulkan. Maka Nabi Nuh punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan syafaat skala besar. Lalu beribuan tahun kita datang dan berjumpalah dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami, berikanlah pertolongan kepada kami, mintakan kepada Allah agar kami diselamatkan dari siksanya Allah. Kemudian Nabi Muhammad sujud lama di hadapan Allah. Dan Allah meminta bangun, Muhammad, bangunlah engkau dari sujudmu. Apa yang kau minta akan aku kabulkan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, jangan ada satupun bagian dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Lalu kata Allah, silahkan pilih yang mana saja umatmu yang tidak boleh masuk ke dalam neraka.
Aku tidak bisa membuat semuanya tidak masuk neraka. Engkau yang pilih. Akhirnya dipilih oleh Nabi Muhammad. Ada yang lehernya panjang. Siapa mereka yang lehernya panjang? Lehernya panjang itu adalah para muadzin yang menyerukan suara adzan. Makanya bapak-bapak yang isi koma adzan nanti lehernya panjang kayak jerapah di akhirat. Ya. Wallahu alam wal kaif. Adapun kondisinya bagaimana? Wallahu alam. Tapi di dalam hadis disebutkan orang yang suka adzan di dunia menyerukan adzan maka lehernya akan dipanjangkan. Artinya apa? Akan ketemu wajahnya oleh Rasul. Oh itu muadzin saya tuh. Dan akan ketemu orang yang wajahnya seperti bulan purnama. Siapa mereka? Para ulama-ulama soleh. Ulama-ulama yang menjalankan ilmunya. Dan seorang bapak, seorang ayah, seorang suami yang berangkat kerja karena berniat menafkahkan keluarga. Untuk apa? Untuk menghindari keluarganya anil mas'alati, dari sifat minta-minta, daripada bergantung kepada makhluk, bergantung kepada orang lain. Maka suami yang berangkat kerja seperti ini, wajhuhu kal qamari lailatal badri, nanti di akhirat wajahnya akan terang seperti bulan purnama. Jadi jangan sangka orang kerja itu nggak ada pahalanya. Ada, asal lihatnya pertama menafkahi keluarga dengan rizki yang halal. Yang kedua menghindarkan keluarga dari sifat minta-minta yang hina, menghindarkan keluarga dari sifat pengemis. Maka itu adalah suami atau seorang ayah yang akan dibangkitkan di surganya Allah. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, bagaikan bulan purnama wajahnya. Itu akan ditunjuk oleh Rasul. Sini suami-suami yang bertanggung jawab. Sini seorang ayah yang bertanggung jawab. Kamu sudah memberikan nafkah yang halal bagi keluarga kamu. Itu yang akan dipilih oleh Nabi. Setelah semuanya dipilih oleh Nabi, lalu oleh Nabi dimintakan kepada Allah, ya Allah ampunilah orang-orang ini, masukkanlah orang-orang ini ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat barokahnya. Mari di bulan Maulid ini pelajarilah sejarah Nabi, kemudian renungi sedikit demi sedikit, maka akan menjadi obat dalam kehidupan kita. Bacalah sholawat minimal sehari 100 kali, karena kata Nabi, man shalla alaihi sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sholawat Allah isinya apa? Sholawat Allah isinya adalah rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidupkan sunnah Rasulullah, hidupkan ajaran-ajaran Rasulullah, dan bacakan sejarah-sejarahnya kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita. Agar apa? Agar kita lebih kenal lagi dengan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada keterangan yang keliru dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.